Di Dusun Kalipoh selalu memancarkan ketenangan yang khas. Rumah-rumah kayu berdiri berurutan mengikuti alur jalan tanah yang menurun lembut menuju sungai. Di pagi hari, suara ember diturunkan ke sumur, langkah ibu-ibu menuju pasar, dan kicau burung di tepi hutan menyatukan diri dalam harmoni pedesaan. Di saat malam tiba, desa menjadi lebih syahdu. Angin dari arah hutan kecil meniup daun pisang dan kelapa, menghasilkan suara gesekan yang terdengar seperti nyanyian lirih. Dusun Kalipoh bukan desa besar. Setiap kabar cepat menyebar seperti api mengenai daun kering. Dan kabar paling sering diperbincangkan setahun terakhir adalah tentang seorang janda yang masih muda, bernama Anggun Trinita Ningsih. Setahun lalu sejak Anggun ditinggal oleh suaminya, Dharma. Pernikahan mereka baru memasuki tahun kedua ketika penyakit paru-paru merenggut nyawa Dharma begitu cepat. Mereka belum sempat memiliki keturunan. Anggun pun mendapat cap sosial di telinganya. Janda kembang. Tak peduli seberapa sopan para tetangga berbicara di depannya, tapi tetap saja bisik-bisik itu terdengar di belakangnya. Namun, Anggun tetap tabah. Ia mengurus rumah peninggalan mendiang suaminya, membersihkan halaman setiap pagi, dan membantu ibunya yang berbeda rumah untuk membuat jajanan pasar. Ketenanganlah yang selalu menjadi sahabatnya. Kesunyian menjadi penenang lukanya. Dan ia tidak pernah menyangka ketenangan itu akan berubah saat seorang pendatang masuk dalam hidupnya. Di suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Surya Adiputra. Ia datang sebagai pekerja lapangan dari sebuah perusahaan perkebunan yang ditempatkan di daerah tidak jauh dari tempat tinggal Anggun. Surya dikenal sebagai lelaki muda dengan tatapan lembut, suaranya tenang dengan tutur kata yang membuat orang mudah untuk merasa nyaman. Ia tidak sombong dan rajin membantu, serta murah senyum. Bahkan beberapa ibu-ibu memuji sikapnya yang halus. Anggun awalnya ia hanya bertemu Surya sekilas saja. Namun seiring waktu berjalan, hubungan mereka menjadi akrab. Surya sering muncul saat Anggun butuh bantuan kecil, membantu membawa belanjaan dan memperbaiki genteng bocor. Bahkan Surya menemani Anggun untuk ke pasar. Terkadang mereka berbincang di rumah Anggun sambil ditemani teh hangat. Perhatian itu pelan-pelan mengisi ruang kosong dalam hati Anggun. Tanpa sadar, ia mulai terbiasa dengan kehadiran Surya. Dan desa mulai berbisik-bisik tentang kedekatan mereka. Namun, Anggun tidak terlalu memikirkan omongan-omongan yang tidak enak didengar. Ia hanya merasa saat ini ia tidak lagi sendirian. Pada suatu sore ketika matahari condong ke barat, Surya datang bersama dua orang tuanya ke rumah Anggun. Ia membawa sekotak makanan ringan dan buah-buahan. Dengan suara lembut Surya berkata, "Ibu, saya ingin melamar anak ibu yang bernama Anggun. Ibu dan keluarga tolong izinkan saya untuk membahagiakan Anggun anak ibu." Anggun terperangah, pipinya memerah seperti garis belia yang baru dilamar. Tetua desa yang ikut menjadi saksi mengangguk setuju. Tanpa berkata-kata panjang, ibunya Anggun menyetujui lamaran Surya. "Iya, Nak Surya, ibu setuju jika kamu ingin jadi suami anak ibu," ia berkata sambil menangis haru. Di dalam hati Anggun sedikit bertanya-tanya, apa mungkinkah ini jawaban doa-doaku selama ini?
Dan apakah aku benar-benar diberi kesempatan kedua? Lalu ia mengiyahkan lamaran itu. Iya, Mas. Saya mau menikah dengan Mas Surya. Pernikahan digelar seminggu kemudian. Dusun Kalipoh terlihat meriah. Gamelan kecil berdenting lembut. Janur kuning dipasang di depan rumah Anggun. Ibu-ibu membawa tumpeng, ingkung, hingga kolak. Anggun tampil sangat cantik dan mempesona dalam paes Jawa. Surya tampak gagah dengan beskap hitam dan belangkon. Akad nikah berlangsung lancar. Tepuk tangan, doa, dan tawa memenuhi halaman. Semua orang merasa bahagia melihat Anggun mendapatkan kebahagiaannya yang baru. Ketika malam tiba dan tamu sudah pada pulang, Surya dan Anggun diantar masuk ke kamar pengantin. Kamar itu dihias begitu indah. Lampu minyak berpendar lembut. Kelambu putih bersih menggantung cantik. Spray baru dengan wewangian melati. Dan hiasan bunga kenanga di sudut ruangan. Ibunya Anggun sempat berbisik sebelum ia pulang ke rumahnya. Selamat ya, Nah. Ibu senang sekali lihat anak ibu bisa dapat lelaki baik seperti Surya. Semoga bahagia terus ya, sayang. Ibunya berkata sambil memeluk anaknya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu. Anggun juga bahagia sekali. Anggun juga tidak menyangka bakal ketemu sosok pria seperti Mas Surya. Ya sudah, ibu pulang ya. Kamu harus baik-baik sama suamimu. Sebelum pulang, ibunya memeluk Anggun sekali lagi, atau lebih tepatnya, pelukan perpisahan. Tak lama kemudian Surya datang. Setelah pintu ditutup, keheningan baru mengisi ruangan itu. Surya tersenyum kepada Anggun, senyuman lembut seperti biasa. Anggun duduk di tepi ranjang, menggenggam ujung selendangnya. Mas, kenapa aku gugup banget ya, Mas? Surya mendekatinya. Ia duduk di samping, menepuk pelan bahunya. Kamu tidak perlu gugup, Dek. Kita kan sudah menikah. Kata-kata itu hangat terdengar sangat tulus. Anggun pun merasa hatinya sedikit tenang. Kemudian Surya berdiri dan mengambil sebuah map coklat dari tas kecilnya. Dek, Mas boleh minta tanda tangan kamu? Anggun berkedip bingung. Tanda tangan? Tanda tangan apa itu, Mas? Surya duduk kembali di tepi ranjang. Ia tersenyum lembut sambil membuka map. Ini loh, Dek, hanya dokumen kecil. Supaya semuanya lebih mudah, kelak kalau nanti kita punya usaha bersama. Sekalian biar aku bisa bantu mengurus rumah dan sawah kamu. Jadi, biar kamu tidak capek mengurus semuanya, cukup Mas aja yang urus. Ada cukup terima beres aja. Mas tidak mau kamu kecapean dengan hal yang seharusnya itu tugas Mas sebagai suamimu. Nada itu lembut. Anggun menatap dokumen itu. Hatinya mulai terasa tidak nyaman. Mas, ini kan pengalian hak rumah, Mas. Surya tersenyum. Namun, matanya tidak ikut tersenyum. Bukan, Dek. Ini hanya biar pembagian kita mudah untuk kedepannya. Kamu percaya, Mas, kan? Anggun mengangguk pelan, tapi tidak menyentuh pena. Mas, bisa besok saja tidak? Surya terdiam sebentar. Ia tersenyum, tapi senyumnya sedikit kaku. Iya, Dek, ini cuma sebentar saja kok. Setelah itu, kita bisa istirahat. Anggun memeluk lututnya dan menunduk. Aku nggak mau, Mas. Menurut Anggun, ini belum waktunya, Mas. Surya menarik napas panjang. Kamu susah sekali sih, hanya tanda tangan di satu berkas aja.
Anggun bukannya gak mau, Mas. Api ini belum waktunya. Senyum Surya perlahan menipis. Matanya berubah lebih tajam, meski bibirnya masih memaksakan ramah. Keheningan mendadak terasa lebih berat, dan untuk pertama kalinya, Anggun merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Oke, kalau itu maumu. Surya pun menutup map coklat tersebut. Anggun mencoba mentersenyum kecil untuk menenangkan diri. Namun ketika ia menatap wajah Surya, ada sesuatu yang berubah. Sebuah kilatan singkat di mata yang membuat hatinya berdegup lebih cepat. Suasana kamar pengantin dipenuhi aroma melati yang masih segar. Tetapi entah mengapa, setelah Surya menutup map coklat itu, udara berubah sedikit berat, seperti ada tekanan halus yang membuat Anggun sulit bernapas lega. Ia duduk di tepi ranjang, masih meremas selendang kebayanya. Surya berdiri di dekat meja kecil. Map coklat itu tergeletak di sana, masih menjadi pengingat bahwa pembicaraan mereka barusan belum selesai sepenuhnya. Surya menarik napas panjang, lalu duduk di samping Anggun dengan gerakan perlahan. Gerakan yang seolah masih lembut, tetapi memiliki aura memaksa yang tipis. Dek, Mas tidak ingin kita memulai rumah tangga dengan hal-hal yang belum jelas. Nada itu lembut, namun intonasinya berubah sedikit lebih naik. Anggun memalingkan wajah. Mas, sudah Anggun bilang tadi, ini bukan waktunya bicara soal harta, Mas. Ini malam pertama kita. Surya menundukkan kepala, seolah mengalah, namun suaranya justru semakin menekan. Bukan itu maksud Mas, Dek. Mas hanya ingin memastikan hidup kita nyaman ke depannya. Tanah dan rumah ini terlalu besar jika kamu urus sendiri. Kalau atas namaku, semua bisa jadi mudah. Kamu tidak akan kelelahan untuk urus rumah sebesar ini. Anggun menelan ludah. Ia bisa merasakan sesuatu terasa janggal. Sesuatu yang sejak tadi ingin ia abaikan, tapi kini semakin jelas. Mas, Anggun belum siap untuk pindahkan hak itu sekarang, Mas. Lagian kita baru saja menikah. Tidak usah buru-buru. Masih ada waktu yang lain, Mas. Dek, kok kamu kayak nggak percaya sama Mas sih? Anggun terdiam. Ia ingin menjawab iya, tapi hati kecilnya menahan. Surya menatapnya tajam, masih menunjukkan senyum, tapi senyum yang dipaksakan. Ya udah, kalau ada percaya sama Mas, tinggal tanda tangan. Beres, kan kita tidak perlu lagi berdebat. Anggun menggeleng halus, pelan tapi tegas. Anggun benar-benar belum bisa tanda tangan sekarang, Mas. Maaf. Senyum Surya retak perlahan. Ia menutup mata sejenak, mengambil nafas seperti seseorang yang sedang menahan diri agar tetap tenang. Ketika ia membuka mata, tatapannya berbeda. Tidak lagi hangat. Dek, kamu kenapa keras kepala banget sih? Mas itu udah jadi suami kamu. Tapi kenapa kamu gak dengerin kata-kata Mas? Nada kalimat itu turun setengah oktav, lebih datar, dan membuat Anggun sedikit tidak nyaman di kamar itu. Anggun berdiri. Ia melangkah mundur sedikit. Anggun bukan keras kepala, Mas. Anggun hanya ingin malam ini malam yang indah buat kita. Dan untuk hal-hal lain, kita bicarakan besok saja. Surya ikut berdiri. Gerakannya cepat. Ia memegang lengan Anggun kuat. Ia memaksa Anggun untuk segera menandatangani map coklat tersebut. Kamu susah sekali, hanya tanda tangan sebentar doang. Aduh, Mas, sakit. Kamu kok jadi kasar begini? Cepetan Anggun tanda tangan. Aku nggak mau, Mas. Pegangan itu membuat Anggun panik. Ia menarik lengannya, namun Surya menahan lebih erat. Wajahnya mulai mendekat. Dek,
Kalau kamu tidak tanda tangan sekarang, aku benar-benar tidak bisa menjamin apa-apa tentang masa depan kita. Nadanya terdengar seperti ancaman terselubung. Itulah momen di mana Anggun benar-benar takut. Anggun sedikit meronta. Mas Surya, lepaskan Mas. Tanganku sakit. Aku jadi takut sama kamu. Kalimat takut itu membuat Surya seperti tersengat. Ia melepaskan genggamannya bukan karena sadar, melainkan tersinggung. Takut? Hah, kamu bilang takut sama Mas? Kenapa kamu takut sama Mas? Aku ini suamimu loh. Apa aku kelihatan seperti monster yang siap menerkam kamu? Hah? Anggun mundur lagi. Ia mendekati pintu. Kamu kenapa berubah jadi begini, Mas? Kamu seperti orang lain, bukan seperti Mas Surya yang saya kenal selama ini. Surya melangkah mendekat, menghalangi pintu dengan tubuhnya. Berubah? Hah, kata kamu aku berubah? Tidak ada yang berubah dari aku, deh. Mas seperti ini cuma mau yang terbaik buat kehidupan kita kelak, kehidupan masa depan kita. Kalau Mas pikir ini terbaik buat kita, kenapa Mas harus memaksa Anggun? Untuk pertama kalinya, suara Anggun meninggi. Dan itu membuat Surya kehilangan kontrol kecilnya. Aku tidak merasa memaksa, deh. Aku cuma minta kamu tanda tangan secepatnya, malam ini juga, biar kita bisa mulai hidup baru tanpa beban untuk kita. Mas, buka pintunya, Mas. Surya berdiri tegap di depan pintu, menahan kenop dengan satu tangan. Kamu mau kemana, deh? Kamu tidak boleh keluar sebelum kamu tanda tangan map ini. Mas, aku nggak mau, Mas. Minggir, Anggun mau keluar. Ketika Surya menengok ke meja untuk mengambil map itu kembali, Anggun langsung bereaksi. Ia berlari ke arah pintu, mendorong tubuh Surya keras. Surya tidak menyangka itu. Ia sampai terhuyung sedikit. Anggun memutar kunci dan membuka pintu. "Anggun! Mau kemana kamu?" Surya berteriak dengan suara yang belum pernah Anggun dengar sebelumnya. Anggun lari sekuat tenaga. Ia ingin pulang ke rumah ibunya. Ketika ia sampai di halaman rumah, nafasnya terengah. Air mata mengalir deras. Ia tidak menyangka Surya yang dulu dikenal sebagai pria lembut, sekarang berubah seperti singa yang mau menerkam mangsanya. Dan ketika sampai di teras, dua lelaki yang sedang duduk bangkit berdiri begitu mereka melihat Anggun. Mereka adalah penjaga baru yang dibayar oleh Surya. Mereka terkejut melihat pengantin baru itu menangis dan kabur. "Mbak Anggun, ada apa?" "Mbak, mau kemana? Jangan keluar rumah, Mbak. Sudah malam." Saya mau ke rumah ibu. "Tidak boleh keluar malam-malam, Mbak. Bahaya." Minggir, Pak. Hanya sebentar kok, lalu pulang lagi. Ia mencoba melewati mereka, tapi kedua lelaki itu menghadang. "Mbak Anggun, gak boleh, Mbak. Kita harus menjamin keselamatan Mbak. Tolong, jangan keluar." Kalimat itu membuat Anggun semakin panik. Anggun mencoba memaksakan diri menerobos, mendorong salah satu dari mereka. Tetapi mereka menahan. "Maaf, Mbak. Mas Surya bakal marah kalau Mbak kenapa-napa." Surya keluar dari rumah. Ia berjalan cepat ke arah mereka. Udara malam itu terasa berat. "Pak Anton, Pak Dodi, masukkan dia, sekarang." Iya Tuan, laksanakan." Anggun menjerit, meronta, menggigit, dan menendang. Tapi dua lelaki itu lebih kuat. Mereka menyeret Anggun kembali ke kamar pengantin. Surya menatap Anggun dengan mata merah dan napas kasar. "Kenapa kamu mau kabur? Hah? Padahal aku memintamu baik-baik." Gak, Mas. Anggun gak berniat kabur. Anggun hanya mau ke rumah ibu. Oh, bagus. Terus udah sampai di sana, kamu lapor sama ibu kamu bahwa kamu disiksa di sini, begitu? Hah? Iya kan? Enggak, Mas. Aku hanya ingin menenangkan diri aja. Udah, jangan bohong kamu, ngaku aja. Begitu kan kalau kamu sudah sampai di rumah ibu kamu? Hah? Surya mencengkeram bahunya, menariknya mendekat. Wajah mereka sangat dekat,
terasa panas. Ingat Anggun, kita ini sudah menikah. Aku ini suamimu dan tidak ada urusan lagi sama ibu kamu. Dan kamu juga harus nurut apa kata-kata dari suamimu. Spontan Anggun mengangkat tangan dan Cukup, Mas. tamparan keras itu mendarat di pipi Surya. Suara tamparannya jelas. Masih menggema di telinga, Surya terdiam. Tidak bergerak. Pipinya memerah. Matanya membesar. Dalam 1 detik, surga yang ada dalam angan-angan Anggun kini berubah menjadi neraka. Surya mendekap rahangnya sendiri. Lalu, perlahan menatap Anggun. "Kamu berani ya menampar suamimu?" Anggun mundur ke sudut kamar, gemetar hebat. Mas, maaf. Aku tidak sengaja, Mas. Tolong, maafkan aku. Aku tidak bermaksud berbuat kasar. Surya melangkah mendekat. Ia memegang kedua lengan Anggun dan mengguncangnya keras. Anggun menangis ketakutan. Mas, lepaskan Mas. Au, sakit Mas. Surya memegang tangan Anggun keras-keras. Anggun pun demikian. Ia sekuat tenaga ingin melepaskan genggaman itu. Ia menarik tangannya kuat-kuat. Dan ketika Surya tiba-tiba melepaskan genggaman itu secara mendadak, Anggun terpelanting ke arah sudut ranjang. Kepalanya membentur kaki ranjang kayu. Brak! Suara itu keras. Anggun langsung jatuh ke lantai tanpa suara. Kelopak matanya setengah terbuka. Dan ruangan menjadi sunyi total. Surya mematung beberapa detik. Lalu tubuhnya gemetar. Nafasnya memburu. Dan ia berlutut di samping Anggun. "Anggun, Anggun, Anggun, bangun Gun." Ia meraih wajah Anggun, menepuk pipinya, mengangkat tubuhnya. Namun tubuh itu lunglai. Mata itu kosong. Dan saat Surya meraba leher Anggun, ia tidak merasakan denyut apapun. Dan seketika, ia syok, mundur ke belakang, duduk sambil ngomong sendiri. Tidak Gun, Anggun, maafin aku. Aku tidak sengaja Gun, aku tidak bermaksud membunuhmu. Surya menjerit, tangisnya pecah. Ia memeluk tubuh istrinya yang baru beberapa jam lalu ia nikahi. Namun semuanya terlambat. Dan malam pertama yang seharusnya sakral, kini berubah menjadi malam paling kelam di desa Kalipoh. Kelambu putih terayun ringan. Lampu minyak berkedip seperti takut. Surya masih duduk terpaku, menatap tubuh istrinya yang tidak bergerak. Beberapa helai rambut Anggun menutupi wajahnya. Pipinya basah oleh air mata, dan kebayanya berkerut akibat tarik-menarik sebelumnya. Surya merasakan dunia ini seakan runtuh. Ia memukul dinding. Ia menarik rambutnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar kamar. Lalu suara dari balik pintu. "Tuan Surya? Tuan? Tuan baik-baik saja kan?" Itu suara salah satu penjaga rumah. Surya membeku. Air matanya langsung berhenti. Kemudian ia sadar satu hal. Kalau mereka masuk, dan kalau mereka lihat, habislah dia. Surya berdiri cepat, menutupi tubuh Anggun dengan kelambu. "Iya Pak, iya, aku baik-baik saja." "Tadi kami dengar suara keras, seperti benturan. Itu apa ya Tuan?" Bukan apa-apa Pak Anton, hanya ada barang yang jatuh aja Pak. Kami tidak apa-apa. Pak Anton fokus jaga depan saja ya Pak. Aku mau berduaan dengan istriku." Ada jeda. Lalu suara itu berkata, "Apa kami tunggu di luar sini saja kali ya Tuan, biar lebih aman?" Surya menggertakkan gigi. Nafasnya kacau. Tidak usah Pak, cukup jaga di depan saja. Nanti kalau ada apa-apa, saya panggil." Sunyi sebentar.
Ya sudah Tuan, kami tidak ganggu lagi. Selamat menikmati malam pertamanya ya Tuan. Ingat, jangan kasar-kasar Tuan. Kasihan, hihihi. Pak Anton tertawa terkekeh menutup mulutnya. Iya Pak Anton, aman itu. Kemudian suara sandal mereka bergeser di tanah, pelan-pelan menjauh. Dan baru setelah itu, Surya bisa bernafas lagi. Ia ambruk ke lantai, hampir pingsan karena takut. Ia memegang kepala dan mengusap wajahnya, berjalan mondar-mandir tanpa arah. Aku harus menyingkirkan semua ini. Bagaimana caranya ya? Suaranya berbisik. Kalau ibunya Anggun datang besok, gimana kalau ia menanyakan anaknya? Napasnya memendek. Otaknya berputar tidak karuan. Ia melihat tubuh Anggun, mata setengah terbuka, seolah sedang menatapnya dari dunia lain. Lalu Surya kembali duduk. Surya terduduk lama. Lalu ia mulai mencari tempat. Matanya menyapu ruangan, dan pandangannya berhenti di bawah ranjang pengantin itu. Terlihat ranjang kayu tua itu tinggi, dengan ruang kosong di bawahnya. Tempat yang tak pernah diperhatikan orang. Tempat yang mudah ditutup kelambu. Tempat itu cukup dalam untuk mengubur sebuah tubuh. Surya menelan ludah. Kemudian ia bergegas ke belakang untuk mengambil cangkul kecil. Itu alat untuk menanam bunga yang dulu pernah digunakan mendiang suami Anggun. Surya mengambil cangkul itu dengan tangan gemetar. Ia menarik kasur sedikit, masuk ke bawah ranjang dan ia mulai menggali. Tanah di kamar itu keras. Surya menggali dengan terburu-buru. Keringatnya jatuh menetes ke tanah. Kuku-kukunya kotor. Dadanya penuh debu. Di setiap sentuhan suara cangkul ke tanah, membuatnya semakin panik. Seakan seluruh desa bisa mendengarnya. Waktu terasa berjalan lambat. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Keringat membasahi punggung Surya. Tangannya perih, lengan seperti mau patah. Lubang itu akhirnya cukup dalam, cukup untuk mengubur jasad. Surya merangkak keluar dari bawah ranjang. Ia mengusap wajahnya yang penuh tanah dan keringat. Ia kembali ke tubuh Anggun. Sebelum Surya memasukkan tubuh kaku itu, ia memeluk tubuh Anggun sekali lagi. Maafkan Mas ya, Dek. Sebenarnya Mas tidak mau kamu sampai seperti ini. Mas tidak sengaja. Tubuh itu tetap diam. Surya menyibakkan rambut Anggun yang menutupi wajahnya. Terlihat wajah itu damai. Terlalu damai jika dikatakan itu kematian tragis. Surya menggendong tubuh itu, membawanya perlahan ke bawah ranjang. Rasanya seperti membawa beban dosa. Saat ia menurunkan tubuh Anggun ke dalam lubang, pundaknya bergetar. Maafkan Mas, sekali lagi maaf. Bisiknya sambil memejamkan mata sejenak. Kemudian ia mulai menimbun tubuh itu dengan tanah. Segenggam demi segenggam. Suara tanah jatuh ke kebaya halus itu membuat dada Surya hampir pecah. Duk, duk, duk. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang terlihat dari tubuh Anggun. Ia menutup lubang dengan papan kayu kecil, menarik kasur kembali dan merapikannya. Kini, tidak ada yang tahu bahwa di bawah ranjang pengantin itu tertidur sebuah nyawa yang direnggut ketakutan. 3 hari berlalu, Surya harus terus tetap tinggal di rumah itu. Dan ketika ibunya bertanya kemana Anggun, ia hanya menjawab bahwa Anggun sedang sakit dan butuh istirahat.
Ibu Anggun pun percaya, karena Surya pintar bicara. Seiring berjalannya waktu, tetangga pun tidak ada yang curiga. Namun Surya, selama itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia duduk di sudut kamar, menatap ranjang pengantin itu dengan rasa takut yang menjerat dadanya. Ia sering mendengar hal-hal yang tidak jelas, suara kain bergesek, kelambu bergerak pelan, yang seolah ada sesuatu sedang menarik nafas dari bawah kasur. Namun, ia tetap mengabaikannya. Ia pikir itu hanya rasa bersalah yang menghantuinya. Di malam keempat, Surya terbangun karena kedinginan. Lampu minyak padam, cahaya bulan menerobos ke lambu, membuat bayangan ranjang terlihat seperti kerangkeng. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar, pelan, dalam, seperti seseorang mengambil nafas dengan susah payah. Surya perlahan bangun dari lantai. Matanya mengarah ke bawah ranjang. Kelambu itu bergoyang sedikit, padahal tidak ada angin. Ranjang berderit sangat pelan. Surya menahan nafas, sakit di dadanya seperti ditusuk. Lalu ia mendengar bisikan, lembut, serak, dekat sekali. Mas, kenapa kau tega berbuat begini sama aku? Apa itu? Surya jatuh terduduk, wajahnya pucat, tangannya menutup mulut, menahan jeritan. Di bawah lantai, ada sesuatu yang bergerak. Tanah yang ia timbun bergetar halus, seperti ada sesuatu yang merayap dari bawahnya, seperti mencari celah. Tiba-tiba dari sela lantai kayu, sehelai rambut hitam keluar, lalu dua helai, lalu segenggam. Rambut panjang seorang perempuan merembes naik seperti akar hidup, dan suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas, lebih memilukan. Mas, kembalikan aku kedinginan. Surya menjerit. Ia berlari keluar kamar. Ketika ia membuka pintu keluar, ia menghela napas panjang dan angin malam menyambutnya. Kamar pengantin itu kini menjadi tempat yang paling ingin Surya hindari. Sejak rambut Anggun merembes keluar dari sela lantai, Surya tidak tidur 2 malam berturut-turut. Ia duduk di ruang tamu seperti orang linglung. Di suatu malam, ia memberanikan diri kembali ke kamar itu. Saat Surya merasa terkantuk di lantai, kelambu bergetar sendiri. Pelan, perlahan lebih keras, seolah sesuatu dari bawah ranjang sedang mendorong kelambu itu keluar. Surya menelan ludah. Anggun. Mas minta maaf. Jangan ganu saya, Anggun. Tidak ada jawaban. Dan kelambu terus bergoyang. Kemudian sesuatu muncul dari bawahnya. Jemari pucat yang seperti berusaha meraih tepi ranjang. Surya menjerit dan merangkak ke pintu, nyaris merobek bajunya sendiri karena pamik. Jemari itu menghilang seketika, seolah kembali ke bawah tanah. Namun suara perempuan terdengar jelas menyeruak dari sela lantai kayu. Mas, kenapa kau tega kubur aku di sini? Surya berusaha menutup telinga, tetapi suaranya tetap ada. Karena itu bukan melalui telinga, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Ia berlari keluar kamar, menabrak meja kecil hingga lampu minyak jatuh. Ia hampir terguling di tangga rumah. Di luar kamar, nampasnya tersengal. Namun teror itu tidak berhenti hanya di kamar itu saja. Ketika Surya masuk dapur untuk minum, ia melihat bayangan seseorang duduk di ambang pintu belakang. Seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Kebaya putihnya sobek-sobek.
Tubuhnya membungkuk. Surya mematung. Sosok itu duduk persis seperti orang yang menunggu izin untuk masuk rumah. Surya bergumam, "Siapa kamu?" Perempuan itu mendongak sedikit. Tampak separuh wajahnya, wajah anggun dengan kulit yang mulai menghitam terkena tanah basah. Mas, kembalikan aku. Aku kedinginan. Surya berteriak, gelas pecah di tangannya, dan sosok itu langsung lenyap. Ia merosot ke lantai dapur sambil menangis. Ia kemudian mondar-mandir di ruang tamu, berusaha untuk berpikir jernih. Apakah Anggun benar-benar bangkit, atau semua ini hanya halusinasi dari rasa bersalah? Kalau hidupku begini terus bisa-bisa saya gila ini. Surya pun berencana untuk mengusir semua keresahan itu. Keesokan paginya, Surya memutuskan keluar rumah. Ia pergi ke rumah seorang dukun desa bernama Ki Sumarno. Ki Sumarno adalah dukun di desa Kalipoh. Ia dikenal sakti. Banyak orang datang meminta tolong. Begitu melihat wajah Surya yang pucat dan mata merah, Ki Sumarno langsung tahu ada yang tidak beres. Kemudian ia bertanya dengan suara berat. "Apa yang membuatmu mendatangi saya?" Surya menelan ludah. Tangannya gemetar. "Anu mbah, aku merasa selalu diganggu arwah perempuan di rumah saya, mbah." Ki Sumarno memejamkan mata sebentar. "Oh walah, gimana ini? Itu arwah pengantin yang matinya tidak wajar, nak." Surya yang mendengarnya langsung merinding. "Saya kurang tahu, bah. Pokoknya saya selalu diganggu sama arwah perempuan itu. Mbah bisa ngusirnya kan?" Bisa. Yang penting bayarnya cukup." "Oke mbah, gampang kalau masalah bayaran. Berapapun saya bayar. Yang penting saya bisa hidup tenang dan tidak diganggu lagi." Ki Sumarno akhirnya menyetujui dan mau datang ke rumah itu. Malam itu, Ki Sumarno duduk di kamar pengantin. Ia memegang dupa dan segenggam bunga setaman. Surya berdiri jauh di belakang. Ia takut mendekat. Ki Sumarno memulai ritual. Membaca doa-doa Jawa kuno, menghembuskan asap dupa ke bawah ranjang. Namun baru beberapa menit, dupa itu padam sendiri. Ki Sumarno terdiam. Angin berhembus pelan, kabut tipis muncul di bawah kasur, dan terdengar suara perempuan lirih. Pergi kamu dari sini. Kamar ini milikku. Suara itu berat, dalam, berasal dari tanah. Ki Sumarno mundur. Wajahnya pucat. Waduh, ini berat. Ternyata dia bukan arwah biasa. Surya gemetar. "Mbah, tolong cepat usir dia dari rumah ini." Ki Sumarno memandang Surya lama, lalu menggeleng pelan dan berkata, "Astaga, nak, kamu sudah gila ya? Ternyata perempuan ini kamu yang membunuhnya." Surya langsung terdiam. Wajahnya hancur, tapi ia tetap menyangkal. "Mbah, jangan aneh-aneh ngomongnya ya. Kalau Mbah memang gak sanggup usir arwah itu, bilang aja. Tidak usah menuduh yang tidak-tidak. Kalau Mbah gak sanggup, biar saya cari dukun lain yang lebih sakti." Tikandani malah ngeyel. Ya wis." Ki Sumarno berbisik. Ki Sumarno berdiri. Tanpa berkata panjang lebar, ia mengambil tasnya dan pergi. "Selamatkan nyawamu saja sendiri, nak." Pintu ditutup keras. Surya berdiri di depan sendirian di rumah itu. Ketika melihat ke dalam, rasanya seperti ruangan rumah itu menciut dan memperangkapnya. Dan malam itu pun, teror semakin kuat.
Kini Surya benar-benar menghindari kamar itu. Ia mencoba tidur di ruang tamu. Namun, arwah Anggun tetap menghantuinya. Ketika ia sempat memejamkan mata, tiba-tiba samar mendengar seperti kursi bergeser. Surya langsung beranjak bangkit. Ia memastikan apa yang ia dengar itu salah. Tapi ketika ia menajamkan telinga, tiba-tiba suara lirih terdengar. Mas, kembalikan aku. Aku kedinginan. Surya langsung menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk. Ia malah berlari menuju kamar pengantin itu, seperti ada yang menuntun. Di sana, kengerian sudah menunggunya. Lah, kok aku malah ke sini? Gumamnya dengan nafas tersengal-sengal. Lalu lampu minyak padam. Kelambu bergerak seperti ada yang menggoyangkan. Kasur seperti terangkat sedikit, seolah tanah di bawahnya tidak stabil. Dan ranjang bergetar hebat. Lalu terdengar pelan. Duk, duk, duk. Suara itu seperti orang yang memaksa keluar dari penutup papan yang di bawah Surya terpaku. Dan coba melongok ke bawah ranjang. Di sela lantai kayu, rambut hitam keluar. Tapi kali ini tidak pelan. Rambut itu mencuat cepat, seperti tangan yang meraih mangsa. Surya menjerit dan terjatuh ke lantai. Ranjang berguncang keras. Tanah di bawahnya retak sedikit. Kelambu terangkat tinggi dengan sendirinya. Lalu muncullah wajah pucat Anggun, setengah tertutup tanah dengan mata yang sudah membusuk menatap Surya dari balik kelambu. Surya menjerit sekencang-kencangnya. Sejak malam itu, rumah Anggun ditinggalkan. Tidak ada yang berani masuk. Warga hanya tahu bahwa Surya menghilang secara misterius.